Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nido Eca Putri Wahyuni dari Sarjana Keperawatan B tingkat 2 ITKS Bali. Di sini saya akan mendeskripsikan apa itu komunikasi terapeutik relationship. Hubungan terapeutik adalah hubungan interpersonal yang merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh perawat dan klien, tetapi dititik beratkan pada usaha perawat dalam memberikan dan memenuhi kebutuhan psikososial intervention. Therapeutic relationship ini dilakukan oleh dua orang, yaitu perawat dan klien, dengan tujuan terapi, kesembuhan, pertumbuhan emosional, dan psikologis. Dalam hal ini, perawat menggunakan dirinya sendiri sebagai alat untuk melakukan hubungan terapeutik dengan klien. Perawat menggunakan komunikasi, baik komunikasi verbal dan non-verbal, untuk menjalin hubungan dengan klien demi kesembuhan klien. Untuk tercapainya hubungan terapeutic relationship, perlu memahami adanya hubungan antara perawat dan klien. Hubungan ini merupakan fondasi dari asuhan keperawatan. Hubungan ini bersifat mutual, dan kedua pelaku hubungan ini harus saling mengenal keunikan dari masing-masing pribadi dan keunikan statusnya sebagai manusia. Serta perawat harus benar-benar memahami apa perannya dalam hubungan antara perawat dan klien. Adapun tujuan dari komunikasi terapeutik relationship, yang pertama ada kesadaran diri, penerimaan diri, dan meningkatkan kehormatan diri. Yang kedua, identitas pribadi yang jelas. Yang ketiga, kemampuan untuk membentuk keintiman, ketergantungan hubungan interpersonal, serta mendorong fungsi dan meningkatkan kemampuan terhadap kebutuhan yang memuaskan. Ada 5 hal penting untuk mengembangkan therapeutic relationship. Yang pertama ada report, yaitu kesan pertama yang muncul setelah kontak pertama dilakukan antara perawat dan klien. Ini dapat muncul karena ada perasaan diterima, kehangatan, persahabatan, kesukaan yang sama, dan tingkah laku yang tidak memberi penilaian yang negatif. Ada trust atau kepercayaan, yaitu fondasi dari hubungan terapeutik yang baik. Untuk mendapatkan kepercayaan dari klien, perawat harus menunjukkan sikap caring kepada klien. Yang ketiga ada respect, yaitu sikap di mana kita mempercayai nilai diri seseorang meskipun dia memiliki tingkah laku yang kita sendiri pun tidak dapat menerimanya. Beberapa sikap yang dapat ditunjukkan oleh perawat untuk menunjukkan rasa hormat pada klien, dan misalnya selalu menyapa dan memanggil nama klien, mengucapkan salam, selalu menyediakan waktu untuk klien, dan selalu menjawab semua pertanyaan klien walaupun kita sedang sibuk. Keempat ada genuineness atau keaslian, yaitu sikap apa adanya dari seseorang perawat, sikap di mana perkataan sejalan dengan perbuatan atau perilaku. Yang terakhir yaitu empati, di mana kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Perawat harus memiliki sikap empati dalam dirinya agar dapat ikut merasakan apa yang dialami oleh klien dan apa yang dipikirkan oleh klien, sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan klien. Jadi, kesimpulan dari therapeutic relationship yaitu yang pertama, arah hubungan yang sistematis, yang kedua, sejalan dengan proses keperawatan yang berkesinambungan, yang ketiga, efektif dan efisien. Sekian deskripsi singkat dari therapeutic relationship. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.